Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tommy Nasya IM. Oke guys, apa kabar kalian hari ini semua? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke guys, di video kali ini tuh saya mau menyampaikan perubahan karakteristik saya atau perubahan sifat atau perubahan pribadi saya selama saya di Malaysia teman-teman, yang sangat jauh berubah sekali ketika saya masih ada di dekat kampung saya ataupun di Indonesia ya. Jadi banyak sedikitnya perubahan yang ada di diri saya ini itu tidak lain dan tidak bukan karena saya sudah hijrah ke negara jiran kita ya teman-teman, atau negara Malaysia. Dan di sini pun saya sangat bisa dibilang gimana ya, sangat takjub ataupun sangat salut lah kepada sifat karakteristik saya selama saya di Malaysia ini. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, saya mau mengingatkan lagi kepada teman-teman semua, khususnya para tenaga kerja migran Indonesia yang ada di Malaysia, mohon patuhi aturan SOP yang berlaku di sini ya teman-teman. Karena apa? Bukannya untuk para TKI saja, untuk orang pun yang warga Malaysia ini tolonglah patuhi SOP, sebab semalam case sudah mulai naik lagi teman-teman, sudah mulai mencecah 400 case per hari semalam tuh. Nah, jadi saya ada tengok news tadi bahwasanya Perdana Menteri Malaysia pukul 6 petang ni akan memberi putusan khas. Saya tak tahu putusan khas macam mana, kita tengoklah sama-sama nanti. Okey, tolong untuk mematuhi SOP ya teman-teman, agar kita bisa sama-sama melawan wabak yang sedang melanda seluruh dunia ini sekarang. Oke, buat korang yang baru di channel ini, perkenalkan, nama saya Tommy Pratama. Jangan lupa subscribe ya. Oke guys, banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di diri saya sekarang ini tuh sudah mulai berubah pertama kali saya masuk Malaysia hinggalah sekarang teman-teman. Dan apapun yang berubah di diri saya ini tidak lain dan tidak bukan adalah dari masyarakat Malaysia sendiri. Banyak sekali mengajarkan saya untuk melakukan hal-hal yang positif yang tidak pernah saya pikirkan selama ini selama saya berada di Indonesia. Itu yang pertama, saya sudah mulai terbiasa teman-teman untuk yang namanya antri teman-teman. Antri itu kalau bahasa Malaysia itu adalah beratur ya teman-teman. Kalau beratur tuh memang saya salut untuk orang di Malaysia, dia akan tetap mengikuti beratur tersebut teman-teman. Contoh macam ni, bila orang beratur, dia tengah antri, dia tidak akan menyalip satu sama lain ya teman-teman, dan mereka akan sabar menunggu giliran mereka. Contohnya seperti ketika kita mau masuk mall. Ketika kita mau masuk mall itu mereka orang di Malaysia ini tuh mereka akan sabar mengantri untuk menunggu giliran teman-teman. Dan pertama kali saya masuk Malaysia, jujur saya katakan itu saya memang orangnya memang kurang sabar ya teman-teman, untuk apapun hal itu saya orangnya kurang sabar. Tetapi ketika saya sudah terbiasa hidup di Malaysia dan mengikuti karakter daripada orang Malaysia ini, dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa untuk bersabar teman-teman. Dan juga istri saya juga mengajarkan ketika keluar itu, mungkin kalau saya tidak kesini mungkin sifat saya mungkin masih sama ya teman-teman, untuk tidak sabar. Dan lagi satu, ketika saya keluar rumah pun, misalnya saya lupa terbawa masker ataupun udah sampai di bawah blok ya, atau udah sampai di bawah blok tuh saya lupa masker, itu saya akan kembali lagi ke rumah untuk mengambil masker teman-teman, karena saya takut macam itu kan. Nanti kalau misalnya di Malaysia ini kita keluar nggak pakai masker, itu kita akan dilihat sama orang teman-teman seperti, ih kau nih tak pakai masker, kau bawa virus ke, anggapan orang teman-teman ya, bukannya orang berkata seperti itu ya. Jadi seperti itulah teman-teman. Dan yang kedua yang saya salut di sini juga pasal tentang kendaraan teman-teman. Kendaraan di sini itu memang dia orang memang teratur teman-teman. Jika salah satu orang nak nak corner ataupun nak belok, kalau bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Indonesia itu belok. Jadi kalau orang itu mau belok, jadi mobil yang di belakang ini akan sabar untuk menunggu yang di depan itu hingga
lepas dari belokannya tersebut teman-teman. Maaf ya kalau bahasa saya agak ruwet, tapi seperti itulah apa yang saya temui di sini. Dan yang kedua, apa namanya, klakson atau horn itu memang susah sekali saya dengarkan di sini teman-teman. Dan ketika salah satu mobil menghidupkan horn, itu artinya jangan sampai kalian horn balik teman-teman. Bisa-bisa kalian bisa bergaduh di sana teman-teman, ataupun bisa ya minimal adu argumen lah di situ. Dan juga yang selanjutnya, ketika di sini ada eksiden kecil ya, atau tumburan, atau kalau bahasa Indonesia itu serempet kendaraan ya, ataupun yang menyerempet lah, ada salah satu apa dari bodi mobil atau bodi motor kita itu lecet, jadi mereka itu akan settle tepi ataupun diajak ke tepi dulu agar tidak mengganggu lalu lintas yang lainnya. Jadi mereka akan berbincang secara baik-baik teman-teman, karena di sini tuh selalu, di Malaysia itu selalu menggunakan perdamaian untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Dan di sini pun saya juga terikut-ikut hal tersebut teman-teman, seperti itu. Oke, jadi karakter yang berikutnya yang terjadi di diri saya selama di Malaysia itu teman-teman adalah membuang sampah pada tempatnya teman-teman. Ini kalau di Indonesia juga ada ya, membuang sampah itu pada tempatnya, tetapi kebanyakan kalau khususnya untuk saya pribadi itu biasanya ketika saya di kampung lah, ketika saya makan snack atau makanan-makanan yang mempunyai bungkus atau plastik atau sampah bisa dibilang, itu selalu biasanya kita buang merata-rata. Saya buang merata-rata ya teman-teman. Tetapi setelah saya lihat kebiasaan orang di Malaysia ini, itu memang betul saya lihat sekali ya teman-teman. Setiap orang Malaysia habis makan itu mereka akan letak di dalam plastik dulu sampahnya teman-teman, dan mereka kumpulkan, dan ketika mereka sudah memakan tersebut, plastiknya itu akan dibuang di tong sampah teman-teman. Jadi kalau untuk di Malaysia ini, untuk masyarakatnya itu memang kebersihan itu diutamakan teman-teman. Dan di sini pun saya jarang sekali menemukan sampah itu bertaburan di jalanan teman-teman. Itu saya sangat salut sekali di sini. Bukan hanya untuk di wilayah kota di Malaysia saja, tetapi setelah saya pergi ke perkampungannya pun seperti itu. Dan juga khususnya untuk di daerah di Malaysia ini, itu strukturnya atau infrastrukturnya itu rapi ya teman-teman. Di situ saya salutnya teman-teman. Dari kota hingga ke desa itu rapi dan bersih semuanya teman-teman. Oke guys, jadi karakter yang terakhir ataupun yang saya ketahui itu biasanya gini ya. Kalau orang Malaysia ketika menunggu giliran untuk memasuki sebuah ruangan, ataupun dia tengah menunggu seseorang, walaupun lama sekalipun, jika tidak ada kursi, mereka akan sanggup berdiri teman-teman, seperti itu. Dan di sini ada saya salah satu masa saya pergi ke immigration di salah satu immigration itu, saya bisa membandingkan mana orang Malaysia dan mana orang asing teman-teman. Ketika sedang beratur lama itu biasanya orang asing teman-teman, dia akan duduk di lantai bawah teman-teman, karena tidak sanggup untuk berdiri lama. Jadi dia orang tuh banyak yang duduk di dekat lantai teman-teman. Dan bila pula orang Malaysia ini saya tengok karakter dia, memang dia akan sanggup tunggu berdiri teman-teman, berdiri lama seperti itu. Karena bukan style orang Malaysia, jika menunggu orang walaupun lama sekalipun, mereka akan tetap sanggup berdiri teman-teman. Dan juga untuk kalau di tempat makan, ketika di tempat makan itu juga kadang-kadang ada sebagian orang yang makan itu mengangkat kakinya sebelah teman-teman. Seperti itu. Saya dulu di Indonesia juga seperti itu ya teman-teman. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa pun, karena ya sudah lama sudah. Tetapi hal seperti ini itu sangat baik juga teman-teman ya, karena di saat makan itu kita harus sopan ya teman-teman. Jadi ketika di tempat makan tuh ada beberapa saya lihat yang kakinya naik ke atas ketika makan ataupun ketika lepak teman-teman. Dan di situ juga saya bisa menilai mana yang orang Malaysia dan juga mana orang warga asing teman-teman. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini mengenai karakteristik orang Malaysia yang bisa saya ambil contoh untuk kebaikan diri saya teman-teman. Jadi
Mohon maaf jika di dalam video ini saya ada tersalah cakap ataupun tersalah sebut. Kalian boleh betulkan di kolom komentar. Dan satu lagi pesan saya kepada teman-teman semua, tetap patuhi SOP ya, khususnya untuk tenaga kerja Indonesia ataupun pelajar ataupun pelancong semua. Korang harus patuhi SOP yang berlaku karena wabak ini sudah mulai naik lagi, terkhususnya untuk di Malaysia. Oke guys, saya Tommy Pratama, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.